Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kali ini bisa berjumpa kembali dalam pembahasan singkat ini. Dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang Piagam Madinah. Bebas dan merdeka, milik kita bersama, takkan seorang. Pendahuluan lahirnya Piagam Madinah. Piagam Madinah, Madinah Charter, Al-Adbi Al-Madinah, Syahifah, sering dianggap sebagai dasar dari pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai peletak dasar negara itu. Memang, tidak semua sepakat tentang konklusi ini. Ada sebagian kalangan, justru tidak memandang Piagam Madinah sebagai dokumen politik. Dan lebih jauh, mereka pun tidak memandang Nabi Muhammad sebagai figur politik, karena, menurut mereka, Islam memang tidak berbicara soal politik, termasuk berbicara tentang konsep negara. Pendapat semacam ini salah satunya digagas oleh Al-Abdur Razik melalui bukunya yang kontroversial, Al-Islam wa Al-Usul Al-Hukmi, Bastun fi Al-Hilafati wa Al-Hukumati fi Akal Islam. Dalam bukunya tersebut dia menyimpulkan, beberapa hal penting di antaranya bahwa Nabi tidak membangun negara dalam otoritas spiritualnya. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh kalangan Islam liberal, dan kaum sekularis lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hanya saja, pendapat demikian banyak mendapat tentangan dari mayoritas umat, khususnya kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan para peneliti. Dari dunia barat pun tak sedikit yang berpendapat bahwa Islam adalah agama, ruhiyah, dan politik, silasiyah, siasah, dan bahwa Muhammad adalah figur politik. Salah satu buktinya adalah keberadaan Piagam Madinah yang klausul-klausulnya syarat dengan statement dan kebijakan politik. Di antara yang berpendapat demikian adalah Muhammad Hussein Haikal, yang menyebut bahwa kehadiran Muhammad di Madinah merupakan fase politik, di mana beliau telah meletakkan dasar kesatuan politik dengan Islam sebagai landasannya. Begitupun beliau menyebut Piagam Madinah sebagai sebuah dokumen politik. Senada dengan itu, Ismail Faruqi dan Lois Lamia Al-Faruq menyebut bahwa Muhammad adalah pemimpin negara dan pemakluman Piagam Madinah, yang mereka sebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah manusia ini sebagai awal berdirinya negara Islam pertama. Bahkan dalam Al-Watsaiqiyas, Siyasiyah li al-Ahdi an-Nabawi wa al-Khilafah ar-Rashidah, dokumen politik era Nabi dan Khilafah Rashidah, yang ditulis oleh Muhammad Hamidullah dan dalam kitab Fiqh Asirah karya Dr. Said Ramadan Al-Budhi, piagam tersebut jelas-jelas dinyatakan sebagai konstitusi negara. Piagam Madinah sebagai dasar kesatuan politik. Sebagaimana diketahui, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari beberapa kelompok. Pertama adalah kaum muhajirin, yaitu masyarakat Rasul dari Makkah yang ikut berhijrah ke Madinah. Dan kedua adalah kaum Ansyar, yaitu para penolong yang berasal dari kelompok Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Nasrani dan Sabi'in merupakan kelompok minoritas, sedangkan Yahudi merupakan kelompok mayoritas yang memiliki pemikiran dan perasaan tersendiri, sehingga pemecahan masalah tiap-tiap kelompok memiliki metode yang berbeda.